Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis taklim alumni SMPN 9 Jati Asih. Bener ya? Angkatan 89. Angkatan 89. Jangan disebutin angkatannya. Belum ada kan? Belum. Jangan disebutin angkatan 89-nya. Takutnya ntar mati kumat itu. Iya. Iya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dengar dari ketua taklim atau ketua halal bihalal, apa sebutnya ini? Katanya Syekh Yudi. Alhamdulillah Kudurenan didatengin, disamperin sama Syekh. Jarang-jarang ini kampung Kudurenan disamperin sama Syekh. Alhamdulillah. Iya, jauh-jauh di Tambun lagi. Kemarin ini gusur sama kadang itu. Iya, sama Pak Ai. Kalau berbicara tentang halal bihalal, erat kaitannya dengan silaturahmi. Sebenarnya kalau kita ke Arab, Pak, jadi halal bihalal itu kan bahasa Arab. Tapi kalau kita ke Arab nggak nemu yang namanya halal bihalal. Saya 5 tahun di Mesir nggak ada istilah yang namanya halal bihalal. Saya beberapa bulan membimbing jamaah umroh di Arab Saudi. Nah, ini salah satunya. Jauh. Bu Badriah ini salah satu. Iya. Baru kenal nggak? Iya. Goro. Jauh. Orang mana dia? Iya. Jadi saya beberapa bulan di Arab Saudi nggak ada tuh yang namanya halal bihalal. Padahal halal bihalal ini bahasanya bahasa Arab, tapi yang make orang Indonesia. Itu hebatnya kiai ulama orang Indonesia. Jadi tradisi halal bihalal ini hanya ditemukan di Indonesia. Apalagi di Indonesia halal bihalalnya dari alumni TK, alumni SD, alumni SMP. Bener gak Pak? Jadi itu ada grupnya masing-masing. Bukber sama begitu juga kan? Bukber TK, bukber SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah, sampai kantor, sampai keluarga besar dari bini, keluarga besar dari laki. Bener gak ya? Itu semuanya kan bermuara pada silaturahmi. Maka halal bihalal ini, kata para ulama, halal itu lawan katanya dari haram. Ya. Kalau secara fikih halal itu lawannya haram. Artinya ketika kita ngadain halal bihalal, berarti kita minta yang tadinya haram dihalalin buat kita. Kenapa? Karena banyak ketika kita kenal sama orang, berinteraksi sama orang, bergaul sama orang, itu banyak sekali hal-hal yang haram terjadi, Pak. Mau dari omongan, apalagi omongan orang Betawi menyablak aja, kagak suka dikit udah ngata aja, kan gitu. Mulai dari omongan, mulai dari tindakan, macam-macam, atau bahkan ada yang punya utang di sini, Pak? Enggak ya? Alhamdulillah. Enggak salah lagi. Itu Pak. Jadi tadi yang haram itu gara-gara kita ngadain halal bihalal, kita minta yang tadinya haram dihalalin. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat itu hubungannya sama Allah, puasa hubungannya sama Allah, zakat hubungannya sama Allah, bahkan kita haji itu kan perintah Allah. Tapi ada satu hal yang ketika kita ngadep ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi kendala buat kita masuk surga. Apa itu? Muamalatu bainan nas, begaul antara sesama manusia. Kita sholat rajin Pak, asal aja udah di masjid.
Ibu-ibu jam 3 udah bangun sholat tahajud. Sholat taubat, sholat hajat. Sholat hajat lama banget. Ya Allah, panci belum dibayar ini. Oh, ya. Besok udah cicilan mobil lagi aja ini. Tuh, hajat ya. Itu ketika kita sholat rajin, puasa rajin, tapi bergaul sama manusianya kagak, sudah dipastikan nanti luntang-lantung kalau bahasa Rasulullahnya. Kenapa luntang-lantung? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, ini fulan punya kesalahan apa sama manusia lain? Kalau dia nggak punya kesalahan, maka seluruh amalnya saya terima. Tapi kalau dia punya kesalahan sama orang lain, dia harus minta maaf sama orang tersebut. Tuh. Maka halal bihalal ini mudah-mudahan ajak kita maaf-maafan. Apalagi dulu zaman SMP sedang bader-badernya, ada yang bolos bareng. Enggak ya? Oh iya. Rajin bolos. Iya. Gitu. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 1 mungkin ya, 1 SMP masih malu-malu, baru masuk SMP. Ya. Pas kelas 2 SMP udah mulai dah tuh rada bader. Pas kelas 3 SMP, wah iblis kalah badannya itu. Ketua itu. Memang nggak kecil terus saya. Iya nggak gede-gede loh. Segitu-gitu aja berarti ya. Awet muda tuh mah. Itu mah tuh gara-gara itu bisa jadi kita bader dulu bader bareng, bolos bareng, bahkan dulu kan kalau zaman SMP mah asal demen sama temen pasti diledek-ledekin itu. Bener ya? Iya marah. Iya, tuh marah. Gara-gara itu jadi kesel. Sampai ke bawah tua, gue kesel banget sama dia. Kenapa? Dulu pas SMP gue dikata-katain dulu sama dia, gue dicomblangin sama dia, gue macam-macam lah itu. Tuh, sampai tua masih bawa keselan itu. Maka dengan silaturahmi ini, apalagi tadi ya ketua kita Syekh Yudi bilang ada 2 grup. Saya mengikutin Pak ya. Saya ngikutin doang ini Pak. Ya, saya orang baru di sini. Iya, kalau kata saya masih gitu ya. Ntar harusnya tadi Bapak timpalin. Kalau saya Syekh berarti yang lain syaitan gitu. Gitu Pak ya. Bubar lagi, bubar ya. Jadi ada 2 apalagi tadi tuh. Ada yang alumni umum semuanya masuk, ada yang alumni versi taklimnya. Itu udah bagus banget Pak. Karena di mana-mana setahu saya yang namanya grup mah alumni atur doang udah. Apalagi SMP itu udah macam-macam isinya. Ada yang bercanda, ada yang jualan panci, ada yang nawarin, ayo lu mau kredit anu gak? Ada yang begitu. Kan begitu Pak. Tapi kredit foto kan? Iya tuh. Itu nawarin pasti tuh. Tiap grup dibecain semua udah disebar-sebar. Itu dari situ maka ketua inisiatif bikin grup baru. Biar apa? Biar fokus. Ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Walaupun kita udah jadi alumni, tapi kita jadi alumni yang tetap nuntut ilmu. Alhamdulillah. Saya diundang ke sini kata Bu Badriah, acaranya apa Pak Ustadz? Pembukaan baca ayat Quran, habis itu ceramah, sambutan, habis itu ceramah, habis itu makan Pak Ustadz, ramah-tamah begitu. Iya. Oh, alhamdulillah enggak lama-lama ini mah. Iya. Soalnya kalau ceramah jam 11 ke atas Pak, ya itu rawan. Benar. Bu, ya, ceramah jam 11 rawan. Ini mah saya ngasih tahu doang. Betul ya? Bener. Apalagi dengerin ceramah di atas jam 11. Ya Allah. Iya Pak, Bu ya. Bener. Nah, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kalau berbicara silaturahmi, hadisnya jelas. Kata Rasul, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang kalau pengen rezekinya lapang, nih rezekinya lapang Pak Ibu. Rezeki lapang bukan banyak duit doang, rezeki lapang mah banyak ya. Karena di situ disebutin rezeki. Rezeki itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya duit, ada yang bentuknya rupiah, ada yang bentuknya emas. Lah duit semua itu ya. Iya, rezeki itu macam-macam.
Kita dikasih sehat itu rezeki, apalagi umur berapa ini Pak? 50, 50. 15. 25. Kali 3 kali 2. Kali dua. 52 gitu ya. Itu umur 50, itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kata para ulama umur 40 kalau bahasa modernnya sedang sendager-sendagernya. Pahami sendager? Sedang seger-segernya, sedang di atasnya. Kalau umur 20, 30 lagi merintis. Umur 40 udah jejeg kalau bahasa bayinya. Jalan udah kuat. 40. Umur 50 udah mulain. Kalau makan udang dikit leher nyeregot. Bener ya? Iya, kalau makan yang ijo-ijo betis ngebet. Lah bener ya? Itu umur 50 udah tanda-tanda, udah alarm ya. Allah udah 50. Iya, pantas, enggak heran. Di samping nggak bisa bangun, Pak. Ya, Doa itu. apalagi begini nih, dari tadi baru datang duduk bersila, saya yakin semua yang nggak langsung bangun ini pada. Iya, tuh. Nggak startil ya, dikit-dikit maksudnya gitu ya. Iya, apalagi umur 50, ya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan firman-Nya kepada Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi. Orang kalau rezekinya luas, maka satu kuncinya falyasil rahimah. Maka sambung silaturahmi. Enggak cukup sampai di situ ternyata. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Badannya sehat afiat. Karena banyak dari orang, Pak, gara-gara kegedoyan silaturahmi, asal diajakin reuni SMP dia enggak mau. Gua enakan di rumah aja. Asal diajakin gotong royong kerja bakti RT RW dia enggak mau. Enggak gua mau ngurusin rumah gua aja. Asal diajakin ayo ngaji di majelis taklim, kagak mau gua enggak sibuk ini ngurusin ini. Itu saya yakin, Pak, hidupnya kalau enggak silaturahmi pasti banyak penyakitnya. Kenapa enggak? Orang kalau kagak silaturahmi, kagak ketemu sama orang lain, hidupnya cuman dirinya doang sama keluarganya doang, yang dilihat bini lagi, yang dilihat laki lagi, yang dilihat anak lagi, kagak keluar, ya nggak keluar rumah, ya Allah stres. Tapi gara-gara nih alumni SMP 9 Jati Asih tahun 89 gitu ya. Gue sebut dah dari itu. Iya. Habis tadi separuh doang emang sengaja saya hilangin, Pak. Itu biar nggak ngerasa tua. Itu. Alumni SMP 9 Jati Asih angkatan 89 ini bikin yang namanya halal bihalal silaturahmi. Gara-gara ini yang tadinya nggak punya duit, bertemu sama kawan yang jadi bos. Ya Allah, bos, ini gue nggak punya duit ini. Lu nggak punya duit? Iya. Bisa lu apa? Gue biasa ngelas ini. Wah kebetulan kantor gue lagi cari tukang las. Udah besok lo ke kantor gue. Ini alamatnya. Lu besok ke kantor gue. Kerja. Bener bos. Bener. Gara-gara silaturahmi. Gara-gara silaturahmi juga yang tadinya puyeng pala nih, bertemu sama kawan yang emang dari dulu begajulan. Iya. Begajulan paham Bu ya? Emang kalau ngomong mah asal jeplak, cuman bikin happy orang gitu. Itu ketemu sama orang, sama temen yang begitu, hati jadi girang. Betul ya? Yang tadinya puyeng, hati jadi girang. Gara-gara halal bihalal silaturahmi. Bukan cuma itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala bilang, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Termasuk tanda orang bertakwa adalah dia doyan silaturahmi. Tuh, maka mudah-mudahan ini semua orang soleh-soleha ini. Amin. Amin ya robbal. Masuk surga semuanya ini. Amin ya robbal. Mau masuk surga? Tar aja. Iya, udah apal emang ya. Tuh, itu yang selanjutnya. Itu yang selanjutnya, Pak. Yang selanjutnya adalah silaturahmi itu emang disuruh sama Rasul. Rasul itu, Pak, Bu, ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, ternyata Rasul itu tidak berhenti silaturahmi ke kerabat Sayyidah Khadijah.
Walaupun Sayyidah Khadijah yang berteman sama kerabat-kerabatnya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyambung tali silaturahmi. Kenapa? Karena gara-gara itu bisa jadi umur kita pendek, tapi pendeknya berkah. Amin ya robbal. Bisa jadi yang tadinya gara-gara kita ibadah sendiri, berkumpul sama kawan-kawan, bersilaturahmi sama kawan-kawan, iman kita nambah. Itu yang paling penting. Apalagi dulu, ya Allah, asal udah ngomongin reunian mah Pak Bu, itu kagak lepas sama yang kan bawa lagi. Dari tadi saya perhatiin, saya duduk awal di sini. Datang atu buat tentengan itu ternyata. Iya, aduk tentengan. Ada yang nenteng dua, ada yang nenteng atu. Kumpulin aja tuh. Binti, ya. Kumpulin, jangan dikuarin. Itu Pak Bu, gara-gara silaturahmi, pasti yang namanya ngomong reunian halal bihalal nggak jauh sama yang namanya flashback. Bener ya? Mengaku aja, walaupun ketua juga pasti itu yang diomongin itu mulu. Asal ini tadi kan bilang 3 bulan sekali ya, apalagi 3 bulan sekali gampang lumayan. Yang sebulan sekali ketemu aja reunian ngomongin itu mulu. Lu dulu kan berak di celana tuh begitu. Bener kan? Iya. Ini ketua Pak. Oh, cepirit dah. Tahu-tahu bau sekelas kan begitu. Pas ditanya siapa ini yang berak di kelas kan begitu. Kagak boleh ngaku, bukan gua. Apalagi kentut Pak. Gua kalau kentut kalau kagak pakai bunyi, jangankan sekelas, sampai ke lapangan kok baunya kecium gitu. Tuh. Itu Pak, jadi dikenang. Kenapa? Gara-gara mengenang itu. Hati jadi happy, pikiran jadi fresh, nggak jadi datang buat balik ke rumah nih, kita balik ke rumah nih, abis ini nih, nggak jadi marah-marah. Yang tadinya gara-gara puyeng, balik ke rumah, pengen ngomel aja ngeliat bini, pengen ngomel aja ngeliat laki, bener Bu? Belum laki kalau mandi ya, anduk taruh kasur, ya pada gimana ya bang begini, pelakunya berarti. Gimana Bu? Ya, anduk bukan taruh jemuran. Udah berkali-kali hidup, udah 15 tahun bareng bini. Anda begitu terus. Nah, tuh, gara-gara silaturahmi. Maka mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Yang lagi puyeng, yang lagi mumet, mudah-mudahan Allah berikan kesegaran pikiran di dalam hati dan otaknya. Mudah-mudahan gara-gara silaturahmi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ini yang punya masalah Allah kasih solusi, yang lagi buntu Allah berikan jalannya. Karena kita nggak tahu, boleh jadi yang tadinya buntu gara-gara kita silaturahmi termasuk sunnah Rasul, itu berarti Allah Subhanahu wa taala senang. Allah bukain pintu yang tadinya buntu, Allah bukain pintu masalah-masalah. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, karena enggak lama Bu Badri ya. Iya, katanya Johor kelar. Sekarang 11.46. Dikit lagi, betul. Iya. Soalnya dari tadi itu lauk udah siap. Iya. Jangan sampai dingin. Terakhir, ini adalah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan fil Islami sunnatan hasanatan. Kata Rasul, orang yang bikinannya itu baik, orang yang membuat sesuatu baru, yang baru itu adalah baik, gitu ya. Terus banyak yang ngikutin amal kebaikan itu, maka falahu ajruha wa ajru amalah. Maka bagi dia pahala ngebikin, dan bagi dia juga pahala orang yang ngerjain bikinan baru yang tadi. Ini adalah bebikinan baru. Jarang bener alumni reunian sambil ngaji. Jarang. Biasanya alumni reunian makan doang, ngopi, ngerokok, tiktokan, itu anak muda. Emang mama gitu juga? Masih. Kita mah enggak. Abangnya itu mah bapak dia.
Pakai Atau berarti joget-joget juga? Enggak status enggak? kagak beda. Ya beda, iya. Nggak bisa kita mah. Nggak bisa. Pentangannya doang nggak yang begitu ya? Ya Allah, tuh. Ini sesuatu yang baru, Bu. Kalau kita berbuat barunya ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala berlipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita. Boleh jadi sholat kita nggak diterima, tapi gara-gara silaturahmi diterima. Boleh jadi puasa Ramadan kita nggak diterima, tapi gara-gara silaturahmi itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini maka gak kenal yang namanya bulan Syawal. Ini kan udah Zulqa'dah. Betul ya? Bulan Zulqa'dah udah ini. Ibarat kalau mah udah habis. Lebaran mahal halal. Cuman hajar terus. Iya, kapan lagi? Habisnya di mana? Ada yang pulang kampung, ada yang lebaran di sama mertuanya, macam-macam dah. Kagak bakal jadi kalau deket-deket mah. Ya, maka dijadiinnya kapan? Kalau udah jauh-jauh hari. Udah selesai Syawal, udah selesai lebaran semuanya, baru dah reunian, baru dah halal bihalal. Kemudian dia Kita udah 12 tahun. 12 tahun, Bu. Begini nih, 12 tahun. Iya. Ya Allah. Ini kata yang pernah ke Bogor 2013 sama dia. 2013. Ini Bogor, Bu. Bogor Bojonggede. Oh. Mana lagi Bogor? Bogor dekat. Bogor dekat. Bogor juga. Bogor sih. Ya, itu film Nusa Indah Bogor. Kita Bogor. Iya sih, nggak salah, Bu. Saya ada yang salah. Iya. Bogor, Depok. Men ya, ini Tambun ya. Tambun jauh, Bu. Jauh Tambun. Banjir. Hah? Jangan diomong udah tak, jangan diomong udah. Banjir pasti ya. Ya, maka mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, apalagi tadi diawalin dengan baca ayat Quran. Saya teringat majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ngumpul di rumah ya. Enggak di musola, enggak di masjid, ini mah di rumah. Yatluna kitaballah, ngumpulnya baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, dia itu belajar Quran, belajar agama, ngaji gitu ya. Jadi ngumpulnya nggak ngegibah ini mah, Ibu ya, Bu, ngumpulnya nggak ngegibah, apalagi ngomongin yang nggak datang. Iya, jangan Bu ya. Iya, ntar ya. Oh iya, biarin dah. Iya, tuh. Itu ngumpulnya yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah. Kita lagi dikerubungin sama malaikat. Man gara-gara ada yang ngerokok enggak jadi malaikat dikunin ini. Bercanda, Pak. Bercanda. Ya Allah, langsung dimatiin. Bercanda, Pak. Terusin. Iya, mana masih panjang itu, terusin. Sayangin loh. Terusin aja. Ya. Iya, tuh. Maka malaikat lagi ngerubungin. Apa kata Rasul SAW? Bukan cuma malaikat ngerubungin, tapi apa? Allah turunin rahmat kepada kita semua. Gara-gara ngumpul, ada yang baca ayat Quran, ada yang ngomong. Ini ngomong nih, Pak. Ngomongnya ngomong agama. Ya. Saya dipanggil Ustadz. Ya. Ustadz ngomong agama. Itu kan berarti kita lagi ngaji. Ya. Belajar agama. Maka Allah turunin rahmat. Allah saksikan di depan malaikat. Kata malaikat, wahai malaikat, ini hamba-hambaku lagi ngumpul di rumah Bang Ucup, lagi ngumpul di rumah Binti. Ngapain itu ya Allah? Ternyata mereka bukan cuma adu kopi, adu bangkok, tapi mereka baca Quran, tapi mereka saling sambung silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Udah ajan ya. Lah terus ngendok nanya apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa apa enggak? Astagfirullahaladzim.